Happy Sunday, everyone! Are you ready to praise and worship God this morning? I hope you are all ready. Mari kita siapkan diri and let's praise God. Come on! Sing it out. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Let's sing it one more time. Let's go. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. 1, 2, let's go. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Let's sing it. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. 1, 2, 3, say, Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Let's say it one more time. Say, Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. And forever and ever I'll give my praises to you. One more time. Say, and forever and ever I'll give my praises to you. Hai guys, kalian semua apa kabar? Aku yakin kalian pasti baik-baik aja karena kerjaan kita sekarang ini pasti cuma rebahan. Iya kan guys? Lagi-lagi minggu ini kita gak bisa ketemu secara langsung. But it's okay. Karena INZ online ini udah cukup banget buat menebus rasa rindu aku sama kalian semua. Ya. Anyway guys, sebelum kita mulai, aku mau ingetin dulu kalau kalian harus rajin cuci tangan dan jaga kebersihan kalian. Soalnya, makhluk ini nih, lagi jalan-jalan di udara tersayang dan tercinta kita. Jadi, kalian harus jaga kebersihan kalian ya. Nah, kalian juga harus jaga makanan kalian. Kalian jangan sembarangan makan. Karena dari apa yang kalian makan itu juga menentukan kalian bakal sehat apa enggak. Jangan kebanyakan makan ciki ataupun junk food. Ayo kita makan yang sehat-sehat kayak sayur dan buah. Kayak yang di sini nih. Loh,
kok tiba-tiba hitam, kok gelap. Hai guys, can you hear me? Hello. Guys, coba deh kalian bantu aku ya. Dalam hitungan ketiga, kalian klik 1 kali layar handphone kalian. Coba ya, 1, 2, 3. Nah, kayak gini nih baru enak. Coba kalau gelap-gelapan kayak tadi, nggak enak kan? Contoh tadi ini ada hubungannya loh sama sharing aku hari ini. Oke guys, dari tadi intro aku udah terlalu panjang. So without any further ado, mari kita fokus dan kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami bisa bertemu untuk mendengarkan firman Kau. Kami minta Tuhan supaya Engkau menerjemahkan kepada kami tentang apa yang kami dengar pada hari ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jeng jeng jeng. Rise and shine. Biasanya kalau kita dengar kata rise, kita suka keinget sama ini nih. Bukan ini maksud aku. Tapi yang ini nih. Yup, kita keinget sama yang namanya bangun tidur. Biasanya sebelum kita ngapa-ngapain, hal pertama yang harus kita lakukan adalah bangun tidur. Ya iyalah guys, kalau kita nggak bangun tidur, kita nggak bisa ngapa-ngapain seharian. Pasti beberapa dari kalian ada yang bingung. Kenapa tiba-tiba si kakak satu ini bahas tentang bangun tidur? Sebelumnya kita baca dulu di Yesaya 60 ayat 1-2. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Tadi kita baca di ayat tersebut ada kalimat bangkitlah menjadi teranglah. Terus di ayat selanjutnya juga dikatakan sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Jadi nih guys, di ayat ini sebenarnya menggambarkan situasi yang kelam, gelap, dan sangat suram. Well, bisa kita bilang kayak situasi sekarang kan, gara-gara si bapak corona ini, kita jadi mengalami masa sulit. Kita nggak bisa jalan-jalan, kita nggak bisa pergi sama temen, kita nggak bisa ketemu temen juga kan. Terus udah gitu sekolah tiba-tiba jadi online. Sekolah online bukannya makin gampang, malah dapet tugas yang bikin pusing gitu kan. I feel you guys, aku tau rasanya kayak gimana. Tapi sebenarnya di ayat tadi itu ada hal-hal yang Tuhan perintahkan untuk kita di situasi seperti ini. Kalian penasaran nggak? Yuk kita next. Yang pertama, bangkit atau rise up. Bangkit. Kenapa harus bangkit kak? Kan enakan rebahan. Pasti dia mikir kayak gini kan? No. Bangkit yang aku maksud adalah kita bangun dan berdiri dari apa yang sedang kita hadapi sekarang. Contoh nih, misalnya kalian lagi jalan-jalan, tiba-tiba kalian kepleset, jatuh ke got. Misalnya ya guys, misalnya. Tapi tiba-tiba kalian ingat kalau mama kalian nitip sesuatu. Contoh nitip cabai lah ya, ke warung. Nah jadi kalian kan mikir, aduh aku udah jatuh, sakit, nyemplung, perih gitu kan, luka pula, plus. Gimana ya caranya supaya aku bisa dapat apa yang mama titip? Satu-satunya cara itu cuma bangkit, bangun dari lokasi kalian jatuh. Kalau kalian gak bangun, kalian gak bakal bisa dapetin apa yang si mama titip. Jadi guys, kita harus bangkit berdiri. Sama nih kayak kita guys, di situasi kayak gini kita gak boleh sedih, mengeluh, atau marah-marah. Kayak si Gideon, kalian tahu kan kalau pada masa sulit bangsa Israel, Tuhan gak datang dan tiba-tiba dihancurin musuh-musuhnya. Enggak gitu guys. Tapi ada malaikat Tuhan yang datang ke Gideon dan bilang, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah perkasa dan berani. Waktu Gideon dengar ini, dia mikir, dia gak yakin sama dirinya, bisa gak ya? Perintah Tuhan bener gak sih? Sampai akhirnya dia minta mujizat. Tapi sewaktu Gideon mulai berani untuk bangkit, ada kemenangan loh yang terjadi.
Nah, gini nih guys, kalau kita bangkit dari situasi sulit, itu kayak gini, kayak lagi ngangkat beban. Anggaplah si barbel yang kita angkat itu masalah-masalah kita, rasa takut, marah, sedih, khawatir, pokoknya beban lah. Terus dari bawah kita angkat. Kita coba berdiri, wush, sampai akhirnya kita bisa berdiri dengan tegap. Kayak gitu. Jadi kita angkat, kita berusaha dorong sampai masalah itu di atas. Dan kita bisa bangkit. Nah jadi guys, kita harus bangkit, berdiri, dan lawan masalah-masalah kita. Tabrakin aja satu-satu. Soalnya nih guys, kayak ayat yang tadi kita baca, katanya ada kegelapan yang lagi nutupin. Jangan mau dong kita kalah sama yang namanya kegelapan. Tuhan kita tuh jauh lebih hebat, jauh lebih perkasa dari masalah-masalah yang kita hadapin. Masa kita takut? Oke, next. Perintah Tuhan yang selanjutnya adalah menjadi terang. Yes, let's shine guys. Oke. Menjadi terang berarti kita menjadi sesuatu yang berbeda. Kalau tadi nih yang pertama kita harus bangkit, nah selanjutnya kita harus menjadi terang. Kalau misal nih kalian lagi jalan-jalan sama teman kalian, terus jalannya gelap banget, dan teman kalian gak bawa senter, tapi kalian bawa, gak mungkin kan kalian gak ngeluarin senter kalian. Nah waktu kalian nyalain senter kalian, cahayanya itu bisa bantu teman kalian buat melihat juga. Nah Tuhan mau kita jadi kayak si cahaya senter ini buat membantu orang lain melihat jalannya. Gimana sih caranya supaya kita bisa menjadi terang? Dan kenapa kita harus menjadi terang? Kita baca dulu di Yohanes 1 ayat 4-5. Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, jadi sebenarnya kita sendiri itu adalah terang. Tapi nih, terang kita bakal kelihatan, bakal bener-bener yang shimmering splendid gitu waktu kita melakukan sesuatu. Jadi, kita menjadi terang sebenarnya tuh untuk mengenalkan sosok Yesus kepada orang lain lewat kehidupan kita dan perbuatan kita. Perbuatan apa sih Kak kira-kira? Contoh, ada teman kalian yang lagi sedih. Kalian bisa hibur mereka dengan kata-kata yang membangun, kayak, kamu pasti bisa lewatin ini, aku percaya kamu pasti orang yang kuat. Atau, kalian bisa doain mereka. Atau misal nih, waktu kalian pergi, terus kalian lihat ada yang minta uang. Kalian bisa jadi berkat loh buat mereka dengan membagi sedikit uang yang kalian punya. Atau kalau nggak ada uang, kalian bisa bagi makanan. Kita nggak pernah tahu loh, apa yang kita kasih ke orang lain itu ternyata berdampak luar biasa bagi si orang itu. Atau yang lebih gampang deh, kalau pas mama papa lagi pergi, terus kalian ada di rumah, kalian bisa bantu mereka dengan bersihin rumah. Jadi guys, supaya terang kita bisa lebih bersinar luar biasa, kita harus imbangi dengan perbuatan kita. Tapi ingat, kita harus bangkit dulu. Karena kalau kita udah bangkit dari masalah kita, buat jadi terang mah, gampang banget. Oke, jadi ingat ya guys, let's rise and shine di situasi-situasi seperti ini. Perkatakan setiap hari kalau kita pasti bisa melewati cobaan-cobaan ini. Yang pastinya, sementara ini kita harus jadi kaum berbahan dulu. Iya kan guys, kita gak boleh kemana-mana dulu. Walaupun udah new normal, tetap kurangin keluar-keluarnya, oke? Jadi gimana guys, kalian siap gak buat rise and shine? Kalau aku sih gak sabar banget buat bangkit lagi. Iya bangkit buat ngegeprek si corona. Enggak guys, bercanda. Aku mau bangkit supaya aku bisa menjadi terang buat orang-orang di sekeliling aku. Dan aku yakin kalian semua pasti bisa bangkit dan bersinar. Shine bright like a diamond. Nah, kan jadi nyanyi. Sorry guys, sorry. Oke guys, kita hampir selesai. Tapi bentar dulu.
Gak segampang itu kita selesai guys. Aku ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Ujian nih guys, ujian. Oke, yang pertama, apa aja yang kalian pelajari dari yang aku sharing tadi? Terus yang kedua, kira-kira perbuatan jadi terang versi kalian tuh kayak gimana sih? Aku pengen tahu deh. Terus yang ketiga, apa komitmen kalian setelah mendengar ini dalam seminggu kalian ke depan? Akhirnya yang ditunggu-tunggu sama kalian datang juga, yaitu doa penutup. Aku tahu kalian semua pasti udah nungguin ini dari pertengahan. Iya kan? Aku kalian semua. Oke guys, ayo kita doa dulu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hari ini kami dapat mendengar tentang firman Kau. Kami mau Bapa untuk bangkit pada masa-masa seperti ini, dan kami mau belajar untuk menjadi terang-Mu. Kami percaya lewat kami ada banyak sekali orang-orang yang dapat mengalami kasih Engkau. Berkati kami ya Tuhan, dimanapun kami berada, berkati juga keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan, amin. Oke guys, thank you very much and happy Sunday. Kalian jangan lupa ya buat sarapan, nih masih pagi loh. And stay safe. See you next week.